المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الرسل الكامل الرحمة الثامل وعلى آله وأصحابه أداد معلومة الله بدوام الله صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقه أداء ونسألك به من الرفيق أحسنا ومن الطريق أسهلا ومن العلم أنفعا ومن الرزق أطيابه وأوسعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم بنور معرفتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تنبيه الغافلين. قال الفقيه أبو ليث: من حفظ 7 كلمات فهو شريف عند الله تعالى والملائكة ويغفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. Tambihul ghafilin utawi iki ku pangeling-eling wong kang lali kabeh. Qala al-faqih wis ngucap sapa Imam Faqih Abu Layes ngucap ing lapat man hafidha utawi sapa wong hafadha iku ngaraksa yasiman 7 kalimatin ing 7 sake kalimat fahuwa mangka utawi yasiman syarifun iku kang mulia indallahi mungguh Allah wal malaikati lan mungguh malaikat wa yaghfirullahu dunubahu lan bakal ngahampura sapa Allah dunubahu ing pirang-pirang dosa yasiman walau kanat lan sanajan ana ya dunub misla zabadil bahri iku umpamane budaya sagara wa yajidu lan bakal nemu yasiman halawatat ta'ati ing manis-manis ta'at wa takunu hayatuhu wa mamatuhu khairan wa takunu lan ana hayatuhu apa uripe yasiman wa mamatuhu lan mati yasiman khairan iku kang becik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam yang mulia ini, setelah kita sama-sama membaca Ratib ala Idrus, zikir bersama, bersolawat bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka pada kesempatan ini sekelumit akan membahas di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbih artinya adalah pengingat, ghafilin artinya ialah orang pelupa. Jadi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan mengingatkan kembali bagi orang yang biasa lupa. Nah, namanya Tanbihul Ghafilin. Jadi ghafil itu artinya orang yang selalu lupa. Ya. Qala al-faqih, kata Imam Abul Faqih, kata Imam Faqih Abu Lais As-Samarqandi, negaranya Samarqandi. Imam Samarqandi berkata, Imam Abu Faqih Abu Lais As-Samarqandi berkata, man hafidha 7 kalimat fahuwa syarifun indallah. Siapa saja orangnya yang mampu menjaga 7 kalimat fahuwa syarifun, maka orang demikian akan tergolong manusia yang mulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Imam Abul Faqih, siapa saja orangnya yang mampu menjaga, mampu mengamalkan 7 kalimat ini, maka orang demikian akan menjadi mulia mungguh Allah
dan akan mulia menurut malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya akan mulia saja, wa yaghfirullahu dzunubah, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya, walau kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosanya itu seumpama budak yang ada di dasar lautan. Subhanallah. Sudah tidak bisa kebayang begitu luasnya lautan, tetapi sekalipun dosanya melebihi budak yang ada di dasar lautan, tapi Allah siap mengampuni dosa-dosa orang tersebut jika orang tersebut mampu mengamalkan yang dijelaskan oleh Imam Abu Faqih Al-Lais As-Samarqandi. Bahkan orang demikian bukan hanya dihapus dosanya, bahkan akan menjadi manusia yang mulia menurut Allah, mulia menurut malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana 7 kalimat itu yang biasa dibaca, yang biasa didawamkan, yang biasa dijaga? Al-ula ayyakula inda ibtida'i kulli syai'in bismillah. Jadi yang pertama, hendaklah membaca, hendaklah mengucapkan ketika memulai sesuatu, apapun itu, terkecuali nyolong. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Imam Abu Faqih, ketika mau melakukan sesuatu, sesuatunya ini dianggap baik menurut agama, maka awalilah pekerjaan tersebut dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini pertama nih. Dan yang kedua, wasaniyatu ayyakula ba'da firagi kulli syai'in alhamdulillah. Dan yang kedua, ketika selesai dari segala urusan, maka ucapkan alhamdulillah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Insya Allah ketika orang mampu mengamalkan ini, jaminan dari Allah, orang demikian akan menjadi mulia menurut Allah, mulia menurut malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Rek buka warung baca bismillah, rek marende baca bismillah. Rek marende kudu baca bismillah. Mang Inul Arab kelonan karobinine. Bismillah. Harap bismillah. Bismillah. Harap kelonan, harap kelonan. Di mana harap kelonan laki karo rabine, maka aja langsung kelonan, maka awali dengan kalimat bismillah. Beres kelonan, ucapkan alhamdulillah. Subhanallah. Itu. Nah, lega ya, nikmat bener ya. Jadi ketika Pak Nur buka toko, ucapkan bismillah, tutup toko ucapkan alhamdulillah. Gitu. Jadi setiap sesuatu dianggap baik, maka ucapkan yang pertama dengan kalimat bismillah, tutup dan akhiri dengan kalimat alhamdulillah. Itu yang pertama. Satu. Yang kedua, wasalisatu idza jara ala lisani ma la ya'ni ayyakula astaghfirullah. Yang ketiga, idza jara ala lisani, apabila berjalan ala lisani terhadap lisannya, ma la ya'ni sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka ucapkan astaghfirullah. Jadi ketika kita mau berbicara, kita anggap pembicaraan ini kagak ada manfaatnya, kagak ada gunanya. Astagfirullah. Insyaallah kita malah diterusin. Enak soalnya ngomongin orang. Wah, nah ya. Enak itu, paling enak tuh ngomongin orang, sedap. Maka ketika kita lisan kita terus-menerus melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, bukan ucapan insya Allah, bukan ucapkan bismillah,
melainkan yang harus diucapkan adalah astaghfirullah. Itu. Dan yang keempat, warabi'atu idza arada fi'lan godan ayyaqula insyaallah. Dan yang keempat, idza arada fi'lan godan, apabila kita mau mengerjakan sesuatu ini adalah sesuatu yang akan datang, maka kita ucapkan insya Allah bulan depan saya akan menikahkan anak saya. Nah seperti itu. Insya Allah besok saya mau kerja. Harus ucapan insya Allah tuh. Ucapkan insya. Nah itu tuh. Jadi kata Imam Abu Faqih Alais As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilinnya, apabila hendak melakukan pekerjaan di waktu yang akan datang, maka jangan langsung siap, tapi ucapkan insya. Misalkan begini, saya sama Balbani besok benerin lampu, jangan langsung siap, jangan begitu. Nah, jangan langsung siap, tapi ucapkan insya Allah. Nah, gitu tuh. Ya. Jangan langsung siap mulu. Ya. Jangan TKP, enggak. Ucapkan terlebih dahulu kalimat insya Allah. Nah gitu. Jadi ketika mau melakukan sesuatu itu belum kita kerjakan, artinya akan kita kerjakan, maka jangan langsung siap 86. Maka ucapkan terlebih dahulu kalimat insya, khawatir kagak jadi. Orang lain menungguin aja. Tapi tahunya mau kagak datang. Nah kalau seandainya sudah mengucapkan insya Allah, berarti belum ada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai melampaui kehendak Allah. Jika tidak ada kudrat dan iradatnya Allah, sekalipun kita sudah siap, maka tidak akan terjadi. Itulah agama mengatur kepada kita, ketika mau melakukan sesuatu dan kita belum melakukannya, maka jangan langsung siap-siap mulu, tapi ucapkan insya Allah. Gitu Pak Dwi ya. Begitu. Misalkan begini, Pak Dwi besok siap kawin lagi, insya Allah gitu. Gitu, dengan siap. Kalau sama Mbak mahal. Begitu, jangan langsung siap aja. Siap mata, tapi ucapkan insya Allah. Jadi ketika memulai sesuatu ucapkan kalimat bismillah. Ketika selesai dari melakukan sesuatu ucapkan alhamdulillah. Apabila si lisan ini berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka ucapkan astaghfirullah. Jika kita mau melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan di masa yang akan datang, maka ucapkan insya Allah. Dan yang kelima, wal khamisatu idastaqbala ilaihi fi'lun makruhun ayyaqula la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Dan yang kelima, idastaqbala ilaihi fi'lun makruhun, apabila menghadap kepada kita fi'lun makruhun, pekerjaan yang tidak disukai. Apabila kita menghampiri pekerjaan, perbuatan yang mana perbuatan itu tidak kita senangi, jangan ucapan astagfirullah, astagfirullahaladzim, jangan. Tapi ucapannya bagaimana? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Tidak ada daya dan upaya dan tidak ada kekuatan illa billah, terkecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita dihadapkan dengan perbuatan yang mana perbuatan itu kita anggap tidak menyenangkan, kita anggap tidak menyenangkan,
Kira-kira kalau Pak Alfani lagi bawa mobil ada perempuan pakai celana pendek, seneng apa kagak? Arti itu mah malas banget. Malah alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Astagfirullah. Bukan astagfirullah. Awas ya. Kadang kita salah mengucapkan kalimat. Kadang ya, kadang astagfirullah semua gitu. Kadang kan begitu gitu ya. Jadi apabila kita dihadapkan kepada perbuatan yang kita tidak senangi di depan mata kita, bertolak belakang dengan hati kita, artinya kita menganggap tidak senang. Jangan ucapkan astagfirullah, jangan ucapkan subhanallah, melainkan yang harus diucapkan adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Jangan astagfirullah semua. Masya Allah. Masya Allah. Jadi yang kelima, kata Imam Abu Faqih alias As-Samarqandi, jika mampu mengamalkan 7 kalimat ini, dan yang kelima, apabila dihadapkan kepada kita pekerjaan yang tidak disukai, yang tidak disenangi oleh kita, maka ucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dan upaya dan tidak ada kekuatan illa billah, terkecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita di depan mata kita ada permaksiatan yang sangat luar biasa, permaksiatan yang sangat luar biasa, menganggap kita tidak mampu untuk menghilangkan itu, ya, jangan ucapkan astagfirullah, tapi ucapkannya la haula, artinya tidak ada daya dan upaya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, terkecuali hanya melalui pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kelima. Dan yang keenam, wasadisatu idza asabathu musibatun ayyaqula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang keenam, apabila terjadi menimpa satu musibah, maka hendaklah ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah bukan yang meninggal doang, istri kabur dari rumah pun itu namanya adalah musibah. Maka ucapkan inna lillahi. Istri kabur dari rumah, mati mah kagak, cuman kabur dari itu terbentuk musibah, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Lagi dagang baso, basonya tumpah, ucapkan inna, jangan astagfirullahaladzim. Lagi kerja di bangunan ketimpa batu bata, inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi apabila terkena suatu musibah, maka hendaklah diucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi. Biasanya kita mengucapkan inna lillahi kalau ada yang meninggal doang. Padahal ketika kita jalan ke Sandung, itu pun ucapkan inna. Kita mah malah marah-marah sama batu itu. Kita mah marah-marah yang bangsat doang, goblok. Ngalah-ngalahin baik follow-on. Kalau kita kan begitu ya. Dasar tuh mata meureun gitu. Padahal ucapkan inna lillah. Masya Allah. Itu yang keenam. Wasabi'atu la yazalu yadri ala lisanihi fil laili wan nahari kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka yang ketujuh, kata Imam Abu Faqih alias As-Samarqandi, jika orang ingin mulia menurut Allah, mulia menurut malaikat Allah,
dan Allah siap mengampuni seluruh dosanya walaupun dosanya melebihi budah di dasar lautan, dan dia akan menemukan nikmatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dan matinya akan menjadi baik. Maka yang ketujuh, la yazalu yajri ala lisani fil laili wan nahar kalimatu la ilaha illallah. Jangan sampai berhenti lisannya baik malam ataupun siang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadi satu hari satu malam jangan sampai terlepas dengan menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Itu tuh kata Imam Abu Faqih Al-Lais As-Samarqandi, ada 7 kalimat yang mana diamalkan insya Allah akan menjadi mulia. Amin. Mulia menurut Allah, mulia menurut malaikat Allah, dan dia akan bisa merasakan manisnya taat, akan merasa nikmatnya ibadah. Jadi ibadah itu terasa nikmat. Kalau kita makan ibadah kerasanya kagak nikmat, lesu gitu mah. Masih baliknya kalau kita mah. Wa yajidu halawata ta'at, dan orang tersebut akan merasakan manisnya ta'at. Kalau orang sudah bisa merasakan manisnya ta'at, maka ketika meninggalkan ta'at kayak ada yang kehilangan. Oh, kayak Pak Denny. Waduh, subhanallah. Rajin loh. Mana aja kejar. Kalau kagak ngaji kagak bisa tidur katanya. Waduh, subhanallah. Nah, mantap ya. Nah, wa yajidu halawata ta'at, dan bisa merasakan manisnya ta'at, wa takunu hayatuhu wa matuh, maka akan nyata hidup dan matinya, kehidupannya dan matinya pun akan menjadi baik. Inilah yang dipinta, hidup baik, mati pun baik. Maka amalkan, gak usah banyak-banyak ini nih. Pertama, ucapkan bismillah ketika melakukan sesuatu. Yang kedua, ucapkan alhamdulillah ketika selesai. Dan yang ketiga, mengucapkan astagfirullah apabila lisan ini ngewadul, ngomong kagak jelas, kecaprak kemana-mana, ucapkan astagfirullah. Dan yang keempat, ketika mau melakukan sesuatu ucapkan insya Allah. Dan jika kita dihadapkan kepada pekerjaan yang tidak kita senangi, maka ucapkan la haula wala quwata. Dan yang keenam, apabila ketimpa musibah maka ucapkan innalillah. Dan yang ketujuh, jangan sampai berhenti. Ini lisan berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Hafal kira-kira ya? Insya. Nah, itu namanya juga tambih di sini mah. Tambih itu artinya pengingat. Insya Allah udah hafal semua ini, cuman lupa mulu. Makanya di kitabnya pun Tambihul Ghafilin. Tambih itu artinya ingat gitu. Tambihul Ghafilin mengingatkan orang yang selalu lupa. Namanya Gofil. Jadi nama anak jangan si Gofil. Ya. Kelalen bae kone. Bahaya punya cucu engko nangarannya jangan si Gofil kone. Gofil itu artinya lali. Lali bae uripe kone lu. Ya. Bisa cuma konon. Ya, aja si Gopil. Ya. Aja si Gopil. Gopilku artinya lali. Lali baik. Nah itu. Anin Nabi alaihi salatu wassalam yu'ta bi rajulin yaumal qiyamati ilal mizan. Fayakhruju lahu 99 sijlan wa kullu sijlin minha maddul basar wa fiha khatayahu wa dhunubah fatud'u fi kaffatil mizan thumma yakhruju qirtasu mithli namlah fihi syahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fayud'u fil kaffatil ukhra fayarji'u ala khataya
fayunjiyahullahu ta'ala bitauhid minan nar wa yudkhiluhul jannah. Ini pentingnya kita berzikir bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'ta birajulin, akan didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat ilal mizan, kepada mizan. Mizan itu adalah timbangan amal. Mizan ada namanya alam mizan. Alam mizan itu adalah timbangan amal. Jadi kayak timbangan apa tuh yang dua begitu? Mas ya. Nah, itu begitu. Itu mizan itu seperti itu. Jadi akan dihadapkan orang ketika terjadi hari kiamat, ditemukan dengan alam mizan. Maka fayakhruju lahu tis'atun wa tis'una sijlan. Maka akan keluar kepada lelaki tersebut yaitu 99 buku stanbuk, artinya buku catatan. Akan keluar, akan mempunyai buku catatan terhadap lelaki tersebut yaitu 99 buku catatan. Wa kullu sijlin min hamadul basar, dari setiap satu catatan itu min hamadul basar, panjangnya sejauh mata memandang. Subhanallah, sejauh mata memandang, begitulah. Wa fiha khotoya wa dunubah, di dalam buku catatannya, kalau bahasa kita mungkin diare lah. Nah, buku diare. Nah, ada 99 buku. Sejauh mata memandang, maka itulah buku catatannya. Di dalam isi buku tersebut wa fiha khotoyahu wa dunubah, semuanya isinya adalah kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Fatudhu fi kafatil mizan, maka setelah itu dimasukkan, ditempatkan kepada mangkok mizan. Jadi ada mangkok kayak timbangan, kan ada mangkok timbangan tuh, dimasukkan tuh ke timbangan mizan tersebut. Setelah dimasukkan kepada timbangan, summa yakhruju qirtasun misla namlah, maka ada yang keluar satu kertas seperti semut, yang mana di dalam isi buku tersebut tercatat kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang jumlah bukunya tadi 99, semuanya isinya kesalahan dan dosa, cuman ada yang nyempil satu. Ada yang nyempil satu, itu pun sekecilnya nyamuk, sebesar nyamuk, sebesar semut. Kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fayudhamu fil kaffatil ukhra, maka ketika ada tulisan syahadat tersebut ditimbang kembali kepada mangkok yang sebelahnya. Subhanallah. Ditimbang kepada mangkok yang sebelahnya. Maka fayarji'u ala khotoyahu, maka kalimat syahadat yang sangat kecil ini akan mengalahkan seluruh kesalahan-kesalahan orang tersebut. Alhamdulillah. Perbandingannya banyak sebenarnya. Perbandingannya 99 diambil satu, berarti 98. 98 ini isinya dosa dan kesalahan, tapi hanya ada satu mencil, itu pun kecil, hanya sebesar semut merah, tercantum kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika ditimbang, maka sedikit kebaikan itu mengalahkan 98 dosa dan kesalahan. Subhanallah. Jadi jangan takut. Sekalipun kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
insya Allah rahmat Allah lebih luas. Contoh seperti seorang laki-laki ketika terjadi hari kiamat, didatangkan ke alam mizan, ditimbang amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata buku catatan amalnya terlalu banyak dosa, cuman hanya ada sedikit yang menyisa, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi dengan kalimat itu bisa menyelamatkan orang demikian. Alhamdulillah. Maka fayunjihullahu ta'ala bitauhidihi minan nar, maka Allah menyelamatkan orang demikian bitauhidi, dengan mentauhidkan Allah, minan nar, daripada siksa api nerakanya Allah Subhanahu. Insya Allah walaupun orang masih maksiat, masih fasik, ibadah belum begitu benar, tetapi tauhidnya mantap kepada Allah, insya Allah masih ada harapan keselamatan. Nah, gitu. Jadi jika tauhidnya masih mantap, sekalipun ibadahnya belum baik, maksiatnya masih doyan, ibadah kurang doyan. Tetapi tauhidnya ketika ditanya man rabbuka, Allah. Misalkan begini, kita masih ibadah kagak doyan-doyan amat, ya. Tetapi walaupun begitu, tetap ketika kita ditanya tentang Tuhan, mas siapa sih Tuhanmu? Kayak bukan Islam aja, tetap walaupun begini, oh agama Islam cuma malas ibadah gua mah, gitu aja gitu. Masih begitu tuh. Walaupun sebrengsek-brengseknya gua, tetap Tuhan gua tuh Allah, begitu. Tapi sholat mah kagak mau misalkan, ibadah mah kagak. Artinya ketauhidannya masih kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Maka orang tersebut masih ada harapan diberikan keselamatan oleh Allah minan nar, daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa yudkhiluhul jannah, Allah siap menghammuskan orang tersebut kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena finish akhir kehidupan manusia, tempat akhir kehidupan manusia hanya ada dua tempat, surga, neraka. Kagak pernah ada cerita mau tinggal di Sirot, alam Sirot. Kata Pak Alfani, malas masuk surga, malas masuk neraka, gua mau jembatan Sirotol Mustaqim aja udah. Kagak ada ceritanya, kagak ada ceritanya. Alam Sirot itu alam perjalanan, masih perjalanan. Bahkan Sirot itu, kalau kemarin kita ngaji itu dengan abangmu berapa? 50.000 tahun. Perjalanan alam Sirot itu diperkirakan 50.000, turun naiknya 50.000, turun 1000 tahun, naik 1000 tahun, 50 pos. Itu alam sudah tidak bisa kita bayangkan, dan itu pasti adanya alam Sirot, karena Sirot termasuk hal yang gaib yang wajib diyakini walaupun nalar tidak mengerti. Masa sih orang